Halo, nah kita lanjut lagi mengenai part 2 di klasifikasi makhluk hidup. Kali ini Ibu akan jelaskan mengenai tata cara menulis nama ilmiah atau nama Latin. Nah, untuk nama Latin ini itu biasanya digunakan pada tumbuhan ataupun hewan. Nah, tata nama ilmiah ini bersifat universal atau umum. Nah, menggunakan bahasa Latin, menggunakan sistem tata nama ganda binomial nomenclature. Kemudian terdiri dari dua kata. Nah, kata yang pertama merupakan nama genus. Nah, kata yang kedua menunjukkan spesies. Nah, biasanya kata itu dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Kata satu diawali huruf besar dan eh, kata yang kedua semuanya huruf kecil. Nah, contohnya, nah ini aturannya. Misalkan Oryza sativa ini adalah nama Latin untuk tumbuhan padi. Ini terdiri dari dua kata, sudah benar ya. Ada kata pertama Oryza dan kata kedua yaitu sativa. Kata pertama Oryza, di sini huruf paling depan dari kata pertama dari Oryza ini menggunakan huruf besar, O-nya besar, sudah benar. Kemudian kata kedua semua huruf kecil, benar. Nah, kemudian kata yang pertama, Oryza ini satu ini menandakan nama genus, sedangkan sativa kata keduanya menunjukkan spesies. Kemudian cara garis bawah bisa digarisbawahi atau dimiringkan seperti contoh di sini. Jadi kalau garis bawahi dia per kata, tidak nyambung Oryza sativa di garis bawah, tapi satu kata di garis bawah, satu kata di garis bawah. Ini kalian pilih salah satu, jangan digabung, jangan Oryza sativa itu di garis bawahi dan cetak miring, harus satu-satu ya. Kemudian ada juga menulis nama Latin itu belakangnya ada huruf L atau Hort. Nah, itu menandakan nama penemunya. Itu boleh juga. Nah, kemudian jika hanya mengetahui di genusnya saja, spesiesnya tidak tahu, kalian boleh menulis di belakangnya SP. Contohnya Rosa SP ini merupakan nama Latin mawar. Karena terlalu banyak jenis mawar, jadi biasanya dilambangkan SP. SP-nya huruf kecil semua, ada tanda titiknya, dan tidak miring, tidak tebal, tidak garis bawah. Hanya kata depannya saja yang digaris bawahi atau miring nanti. Lanjut. Nah, klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Taksonomi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk tingkatan takson pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Nah, di sini uh, untuk jenjang urutan dari taksonomi makhluk hidup itu sendiri, Ibu sudah buatkan tips urutan dari tingkat tertinggi sampai terendah. Kalian bisa gunakan King, D, atau V. Clovages. Artinya, King itu artinya kingdom atau kerajaan, tingkatan paling atas. Kemudian turun ke bawah lagi ada D. D itu adalah divisio jika untuk tumbuhan, atau P untuk pilum di hewan. Kemudian Clovages, KL itu adalah kelas, O-nya adalah ordo, P-nya family, G-nya genus, dan S-nya adalah spesies atau jenis. Nah, jadi untuk hewan dan tumbuhan, urutan taksonnya sama, hanya di tingkat yang kedua yang berbeda. Kalau di hewan pakai pilum, kalau di tumbuhan pakai divisio. Jadi jika ada soal yang menyuruh untuk urutkan urut takson tertinggi sampai terendah pada tumbuhan, gitu misalkan. Jadi kalian pakai urutan yang tingkatan keduanya divisio, yaitu kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Seperti itu saja. Jadi filmnya tidak usah diikutkan, hanya divisio untuk tumbuhan. Gitu. Ngerti ya? Lanjut, nah ini contohnya. Ini adalah putri malu. Putri malu termasuk tumbuhan, jadi menggunakan divisio. Dari kingdom sampai spesies. Spesiesnya Mimosa pudica. Lanjut, untuk hewan menggunakan filum. Ini spesies Canis
familiaris, yaitu anjing. Manusia juga termasuk hewan, yaitu mamalia. Jadi menggunakan tingkatan kedua adalah filum. Spesiesnya nama latinnya adalah Homo sapiens. Nah, sini Ibu berikan beberapa jenis dari nama latin tumbuhan. Ada Rosa sp mawar, Jasminum sambac, melati, Plumeria alba itu Jepun putih, Allium cepa bawang putih, Siamais itu jagung, Mangifera indica itu mangga, Allium sativum itu bawang putih. Nah, ini contoh dari nama latin hewan. Ada Gallus gallus, itu adalah nama dari ayam, Felis catus kucing, Panthera tigris itu harimau, Varanus comodiensis komodo, Elephas maximus itu elepan, gajah. Jadi nama latinnya hampir mirip ya dengan nama Inggris. Lanjut kita ke kunci determinasi. Nah, untuk kunci determinasi ini Ibu berikan kunci determinasi tumbuhan. Jadi nanti kalau ada soal nanti 1 sampai 4 ini akan sudah tertera di sana, entah itu tumbuhan ataupun hewan. Ini Ibu contohkan tumbuhannya. Jadi setiap kunci determinasi nanti ada 1A, 1B, 2A, 2B seperti itu. Cara kita membuat kuncinya yaitu kalau dengan tips Ibu berikan adalah dari belakang. Misalkan kita membuat kunci padi. Lihat di ujung titik-titik ini, titik-titiknya ini kan ada 2, ada 4, 3, mawar, padi, titik-titik dari setelah 1A, 1B ini, titik-titik ujungnya. Padi itu berada di titik-titik terakhir belakang ini, luruskan titik-titik, padi itu berada di 4A. Berarti ujungnya untuk kunci determinasi padi adalah 4A paling belakang. Sudah benar. Kemudian kita naik ke atas karena kita masuk ke belakang, berarti kita naik ke atas untuk sampai di terakhir di 1. Kemudian padi itu 4, kita cari angka yang ujungnya 4. Ternyata 4 selurus dengan 2A. Berarti lanjutannya 2A di depannya 4A. Kemudian 2 tadi, 2 itu cari lagi ujungnya, belakangnya ada 2. Ada di 1A. Tulislah 1A di depannya. Jadi padi rumusnya 1A, 2A, 4A. Itulah kunci determinasi untuk padi. Bisa kan? Mawar juga seperti itu caranya. Untuk gampangnya kalian lihat paling ujung. Nah, intinya semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak persamaan sifatnya. Misalkan, Ibu kasih contoh untuk anjing. Jika anjing Chihuahua misalnya dengan anjing Pom, itu kekerabatannya lebih dekat, persamaan sifatnya banyak dibandingkan dengan anjing biasa dan anjing laut. Nah, itu jauh perbedaannya. Sudah dari tempat hidupnya berbeda, darat dan air, kemudian bentuk tubuhnya juga berbeda, sifat-sifat organ dalamnya juga ada yang berbeda. Nah, seperti itu. Bisa kan? Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa minggu depan dengan materi Animalia. Sampai jumpa. Om Santi Santi Om.